Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur kontrak sewa satelit Artemis Avante di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tahun 2015. Penasehat hukum terdakwa Laksamana Muda Purn Agus Purwoto, Ernest Tito Hananta, Kusuma SHMM, ungkapkan keterangan ahli hukum administrasi negara Ridwan SHMH, jelaskan kasus ini perbuatan diskresi. Harapannya dengan keterangan ahli hukum administrasi negara Ridwan SHMH di muka persidangan pada hari ini bisa menguatkan posisi klien kami terdakwa Agus Purwoto sebagai seorang prajurit yang melaksanakan perintah dengan itikat baik, tidak menerima keuntungan apapun yang dibuat oleh pejabat dalam kondisi yang mendesak, ya, untuk kepentingan negara, ya, diatur di dalam Undang-Undang Administrasi. Fakta terungkap dalam persidangan ini bahwa pada bulan November 2015, Menteri Pertahanan Bapak Ria Mizar Triakudu mengajukan surat permohonan diskresi kepada Presiden Jokowi, mohon diskresi terkait pengadaan satelit. Kemudian di 4 Desember 2015 dibuat rapat kabinet yang intinya memutuskan Presiden Jokowi menyatakan ada bukti tertulis rapat kabinet 4 Desember 2015 kita akan ajukan sebagai bukti selamatkan slot orbit 123, dan di dalam dokumen rapat kabinet tersebut ditulis nama klien kami Bapak Dirjen, ya, Kuathan saat itu, yaitu Bapak Agus Purwoto untuk menjadi ketua tim Indonesia. Artinya klien kami Bapak Agus berangkat dengan perintah jelas, dengan diskresi yang jelas, dan yang jelas beliau tidak menerima keuntungan apapun. Inilah itikat baik Bapak Agus. Ahli dari kuasa hukum siapa yang hadirkan, Pak? Yang menghadirkan. Dr. Ridwan adalah ahli dari kami, dari penasihat hukum terdakwa Bapak Agus Purwoto. Nah, konsekuensinya kalau memang ini perkara ini terhadap diskresi, ya, perintah dari Presiden, ya, kepada Menteri, ya, apa konsekuensi hukumnya, Bapak melihat? Ya, kami menilai kalau ini diskresi, tidak ada unsur melawan hukum, tidak ada keuntungan pribadi, kami akan mohonkan Bapak Agus Purwoto untuk dibebaskan. Berarti keterangan saksi semakin menguatkan Pak Agus, Pak, ya? Ya, ini sangat menguatkan bagi kami, ya. Kita berharap nanti saksi ahli berikutnya, pakar hukum pidana juga bisa menjelaskan kasus ini. Ya. Harapannya dengan adanya keterangan ahli-ahli ini? Ya, harapannya tentu adalah menguatkan posisi Bapak Agus sebagai seorang prajurit yang melaksanakan perintah dengan itikat baik, tidak terima keuntungan apapun. Untuk saksi berikutnya dari mana, Pak? Ahli mana, Pak? Ya, ahlinya ada Dr. Muzakir, satu lagi Profesor Dr. Arif, pakar hukum pidana. Oh, 2 lagi, Pak, ya? Hari ini siapa aja tim lawyer yang hadir? Ya, tim kami ada Bapak Tan Akpa, Bapak Asgar, Bapak Hasan, Bapak Ade. Pak Tan, ada yang ditambahkan? Pak Hasan? Oke. Terima kasih, Pak Tito. Foto dulu ya, Bang, ya. Kewenangan diskresi oleh Menteri disebabkan karena ini urusan satelit yang slot satelit atau satelit yang pertama itu sudah akhir, disebabkan karena memang sudah habis masa berlakunya, dan itu kalau slot satelit 123 itu kalau tidak diisi akan diisi oleh negara lain, dan negara lain sudah antri untuk mengisi. Nah, pertanyaannya adalah negara Indonesia mau lanjut atau tidak? Kalau itu mau lanjut, maka harus cepat diblok slot itu agar supaya diisi menjadi satelit Indonesia lanjutan. Kalau tidak, dalam waktu relatif singkat kita hilang sedikit, hilang lah. Betul. Nah, atas dasar itulah maka Kementerian HAM Kemenham itu kemudian mengambil kebijakan agar supaya itu langsung diproses, dan itu tanda tangan untuk pengadaan satelit untuk mengisi slot itu adalah oleh Ketua Delegasi Indonesia pada forum internasional itu. Kalau tidak, pada saat itu dia tidak punya legal standing untuk hadir dalam karena kita sudah off. Nah, atas dasar itulah maka diambil kebijakan agar ditandatangani delegasi Indonesia, dan setelah ditandatangani itu dia punya legal standing untuk mengikut seminar atau konferensi internasional tersebut. Menurut pendapat saya adalah itu adalah ruang kebijakan, ruang diskresi dari menteri, dan kalau ruang diskresi dari menteri seharusnya
dan itu sudah di-follow up oleh PPK dan seterusnya untuk pencairan proses pencairan anggarannya, dan itu sudah dilakukan semuanya. Dan sudah dibayarkan waktu itu. Semua kan? sudah Bilateral, dibayarkan, ya? semuanya sudah dilakukan, dan Menteri Keuangan juga sudah oke semuanya itu karena paham bahwa itulah ruang diskresi. Siap. Nah, karena dia sudah dibayarkan semuanya itu, persoalannya apakah timbul kerugian negara atau tidak? Menurut pendapat saya itu tidak, karena itu dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebijakan oleh menteri. Nah, atas dasar itulah kalau dihitung itu nggak bisa dipakai hari ini, mungkin kalau ada manfaat, kalau manfaat, kalau tidak berarti akan hilang untuk selama-lamanya, tidak akan bisa mengisi slot itu. Nah, kalau itu selama-lamanya hilang, Indonesia akan ketinggalan dengan negara lain. Nah, itulah maka kalau dalam perkara ini ternyata hitungan yang ditulis itu, mengapa kok itu audit dilakukan oleh orang yang tidak kompeten untuk mengerti masalah persatelitan itu. Seharusnya itu dilakukan oleh BPK, dan BPK akan kerjasama dengan ahli-ahli satelit untuk menilai apakah tindakan Menhankam ini adalah benar atau tidak dalam urusan persatelitan. Nah, atas dasar itulah maka menurut pendapat saya bahwa kalau negara membayar dan sebagainya itu bagian dari konsekuensi logik ya, kalau ingin mempertahankan itu. Tapi sebaliknya juga bahwa kalau itu tiba-tiba kita nggak membayar menghentikan, tiba-tiba kita kena denda karena nggak membayar. Dari delegasi karena tadi kontrak ya? tadi, karena kontrak itu tidak dibayarkan berikutnya, akhirnya kita bermasalah juga dengan satelitnya masalah, dengan hukum juga masalah karena dia mengajukan ke arbitrasi internasional dan akibatnya kita kalah, bayar lagi. Jadi kalau kita tanggung jawab dan rutin dianggarkan dan itu sudah selesai, dan kita juga sudah pesan namanya satelit Airbus untuk melakukan itu nanti lebih canggih dibanding dengan sebelumnya. Dan itu lebih memberi manfaat kepada rakyat, mungkin tidak pada pengusaha BTS itu, karena itu near BTS menurut informasi yang saya terima dulu. Jadi langsung rakyat bisa koneksi kepada satelit itu. Nah, itulah menurut pendapat saya, maka sebaiknya dalam perkara ini ahli perhitungan kerugian keuangan negara itu adalah dilakukan oleh BPK, dan BPK sebaiknya mengundang ahli satelit agar supaya menilai bahwa keputusan ini untuk dunia persatelitan Indonesia di masa depan itu benar atau tidak benar, dan baik atau tidak baik, dan manfaatnya apa di masa depan. Jangan sampai orang mengambil keputusan secara bijaksana demi bangsa Indonesia di masa depan, itu malah justru masuk penjara. Oke, terima kasih.